Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Siska Putri Utami, NIM pendek 086, kelas 1B tingkat 1 dari Prodi Keperawatan Stikes Kesdam 4 Diponegoro, Semarang. Saya akan menjelaskan tentang pemimpin dan kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu sifat-sifat pemimpin. Sifat-sifat pemimpin biasanya melekat pada diri seorang pemimpin. Di antaranya yang pertama yaitu intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang lebih kuat daripada para anggota yang dipimpin. Yang kedua, kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, determinasi. Determinasi adalah hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Yang keempat yaitu integritas. Integritas adalah kualitas kejujuran dan dapat dipercaya oleh para anggota. Yang kelima, sosiabilitas. Sosiabilitas adalah kecenderungan pemimpin untuk menjalin hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis, yang menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan memperhatikan atas kehidupan mereka. Yang ketiga, teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu teori genetik yang menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Teori sosial, teori yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Yang terakhir, teori ekologis. Teori ekologis ini merupakan gabungan dari teori genetik dan teori sosial. Yang keempat yaitu jenis pemimpin. Jenis pemimpin dibagi menjadi 2. Yang pertama, gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin yang otoriter tersebut. Sedangkan para bawahan hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberikan sasaran apa saja yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minornya. Pemimpin yang menjalankan gaya kepemimpinan ini juga berperan sebagai pengawas terhadap semua aktivitas anggotanya dan pemberi jalan keluar bila anggota mengalami masalah. Dengan kata lain, anggota tidak perlu pusing memikirkan apapun, anggota cukup melaksanakan apa yang menjadi putusan dari pemimpin. Kepribadian dasar pemimpin model ini adalah merah. Kelebihan model kepemimpinan otoriter ini ada pada pencapaian prestasinya. Tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah pemimpin ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu ada harga mati, tidak ada alasan, yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian merah ini. Mereka sangat mementingkan tujuan sehingga tidak perlu peduli dengan cara. Makan dan dimakan adalah prinsip hidupnya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh.
Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Kepribadian dasar pemimpin model ini adalah putih. Pada gaya kepemimpinan demokrasi, anggota memiliki peranan yang lebih besar. Pada kepemimpinan ini, seorang pemimpin hanya menunjukkan sasaran yang ingin dicapai saja. Tentang cara untuk mencapai sasaran tersebut, anggota yang menentukan. Selain itu, anggota juga memberi keleluasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis ini adalah dipenempatkan persepsinya. Banyak orang sering melihat dari suatu sisi, yaitu sisi keuntungan dirinya, sisanya melihat dari sisi keuntungan lawannya. Hanya pemimpin dengan kepribadian putih ini yang bisa melihat kedua sisi dengan jelas apa yang menguntungkan dirinya dan juga menguntungkan lawannya. Dalam bahasa sederhana, seorang pemimpin yang memiliki gaya kepribadian jenis ini merupakan diplomator yang ulung atau win-win solution. Kesabaran dan kefasifan adalah kelemahan pemimpin dengan gaya demokratis ini. Umumnya, mereka sangat sabar dan sanggup menerima tekanan, namun kesabarannya ini bisa sangat-sangat keterlaluan. Sehingga seringkali hal ini yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin. Yang keempat yaitu beberapa contoh pemimpin dunia. Yang pertama, Martin Luther King adalah pemimpin dan aktivis gerakan hak-hak sipil Amerika. Ia lahir pada 15 Januari 1929. Martin Luther King selalu berjuang untuk kesetaraan ras dan menunjukkan bahwa semua orang adalah sama. Ia menerima banyak penghargaan serta memenangkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1964 dan ia meninggal pada 4 April 1968 karena dibunuh. Yang kedua, Abraham Lincoln adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat yang lahir pada 12 Februari 1809 dan meninggal pada 15 April 1865. Abraham dianggap sebagai salah satu pemimpin terbaik sepanjang masa. Dia memimpin saat Amerika Serikat melewati Perang Saudara. Dia membawa Amerika Serikat terbebas dari perbudakan dan memperkuat pemerintah nasional serta perekonomian negara. Yang ketiga, Adolf Hitler. Hitler adalah seorang pemimpin besar, namun perbuatannya dan tindakannya tidak benar. Saat Perang Dunia II berkobar, ia mengubah struktur sosial Jerman. Hitler adalah milik Partai Nazi Jerman. Ia juga seorang operator ulung luar biasa yang membuatnya menginspirasi banyak orang. Propaganda dan strategi yang dijalankan membuat politik modern menjadi menarik. Yang keempat, Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte adalah seorang pemimpin militer Perancis dari tahun 1804 ke 1815. Reformasi hukum terbaik dari Napoleon tersebut yaitu Napoleon Code, dan kode ini masih memiliki nilai yurisdiksi di seluruh dunia. Dia memerintah Perancis selama bertahun-tahun, pemimpin militer dan politik terbaik dalam membela negara. Komandan militer ini meninggal pada tahun 1821. Yang keenam, yaitu 5 cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, reward dan punishment. 2. Seorang pemimpin tidak boleh hanya menjadi mandor tetapi juga harus menjadi mentor. Yang ketiga, pemimpin harus selalu memberi motivasi kepada anggotanya. Yang keempat, pemimpin harus bersifat terbuka kepada anggotanya. Yang kelima, pemimpin harus mampu memberikan tanggung jawab kepada anggotanya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, izin petunjuk.
Terima kasih.